Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Donditan dan Kainama nggak kompak mengenai nubuatan Muhammad di dalam kitab suci. Katanya sih, kata Donditan, itu nggak ada nama itu. Tapi Kainama ini terus-menerus mencari-cari nubuatan. Dan dia mengklaim bahwa nubuatan itu ada di Alkitab. Sebelumnya, mari kita bersama-sama melihat video dari Donditan berikut ini. Contoh sisa-sisa firman Allah di dalam kitab mereka. Di Quran memang dijelaskan, Nabi Isa alaihissalam menyebutkan nanti akan ada Nabi yang bernama Ahmad di Quran. Kalau di dalam kitab mereka tidak ada nama Ahmad atau nama Muhammad SAW. Namanya tidak ada. Terus? Ya. Tetapi di surat Al-A'raf ayat 157 kan dijelaskan mereka beriman kepada Nabi yang ummi yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Yang dimaksud dengan Taurat dan Injil ini menurut Quran yang mana? Bible yang mana gitu. Jadi kalau setelah kita pelajarin, ya Bible-nya orang Yahudi, Bible-nya orang Kristen, ternyata yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil di dalam Quran, gue berani ngomong, itu bukan Bible-nya orang Yahudi, bukan Bible-nya orang Kristen. Tapi? Ya, itu adalah memang kitab mereka sendiri gitu. Dalam hal ini, saya setuju dengan Donditan ya, bahwa memang tidak pernah ada nubuatan mengenai Muhammad di dalam Alkitab. Kalian mau cari dari Kejadian sampai Wahyu, tetap tidak ada dan tidak akan pernah ketemu, kecuali kalau memang mengakal-akali ya, atau mencari-cari yang kata yang homofon atau yang sama bunyi, kayak seperti yang dilakukan oleh si Kainama ini ya, bahwa ada Emet itu dibilang Ahmad dan ini menyerupai dengan nama Muhammad. Ya kan kerjaannya Kainama kan gitu ya, padahal kata itu artinya bukanlah seperti yang dikatakan oleh Kainama. Artinya lain ya, seperti Mahmadin itu juga artinya lain. Itu tidak menunjuk kepada orang, tapi kata sifat yang dimiliki oleh seseorang. Jadi seperti itu ya. Memang betul apa yang dilakukan oleh Donditan ini ya. Memang tidak ada. Kalau di dalam kitab suci mereka ada, tapi kalau di dalam Alkitab ya tidak ada. Ngomong-ngomong, saya sudah pernah membahas video mengenai Kainama ini ya, yang terus-menerus mencari nubuatan nabinya di dalam kitab suci orang Kristen. Berikut ini. Saya nggak ngerti ada orang yang bilang, apa, Kainama cabut pernyataanmu tentang Mesulam dan tentang Etmak. Yang ngomong gitu orang Islam. Aku sudah menyelidiki dari Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim. Aku sudah menyelidiki dari Targum. Aku sudah menyelidiki dari kitab-kitab Yahudi. Aku sudah menyelidik. Lu nyelidikin ke kitab Yahudi yang gak bakalan nongol, bos. Ahmadnya. Mereka mau tutup itu. Gimana, juragan? Imani saja. Di dalam surat As-Saff ayatnya yang ke-6. Isa ibnu Maryam qala. Ya Bani Israel, katanya, aku sebagai Isa ibnu Maryam, Jesus Christ, membenarkan kitab Taurat. Dan akan datang seorang rasul setelah aku, namanya Ahmad. Kalau antum nggak percaya 42 ayat 1 itu adalah nubuatan tentang Ahmad, maaf ya, jangan marah, jangan marah aku ya. Ini aku aja ini. Ini aku sendiri ya. Aku tidak mau mempengaruhi orang, brainwashing orang, enggak. Aku cuma mau bilang aja, bos, juragan, para ahli-ahli yang debaters itu di media sosial, come on. Lu marah gua gimana? Orang bersaksi dimarahin. Ustadz lagi marahin gua. Tarik. Kalau ditarik itu imanku juga ditarik. Iman Islamku ditarik. Berarti nggak ada lagi Yohanes pasal 16 ayat 13 itu. Feruah ha'amat. Feruah ha'amat. Itu nggak ada lagi.
Jadi, mualaf seperti Kainama, Donditan, Nandar, dan teman-temannya yang sok ahli bahasa Ibrani, bahkan si Valen yang katanya dari Yahudi itu, mereka itu tidak memahami bahasa Ibrani Yunani dengan benar. Bahkan, Ibrani Yunani dasar pun mereka tidak paham. Jadi, mereka itu hanya bisa membaca. Ya, saya bisa membaca kayak anak kecil itu ya. Kalau sudah bisa membaca itu bangganya minta ampun, dipamer-pamerin ke sana kemari. Nah, ini sama kayak Kainama ini ya. Bisa membaca aja bangga dan salah juga bangga. Anehnya orang-orang yang mendengarkan dia itu percaya. Lucu bagi saya. Cobalah pengikut Kainama ini kritis, pinter dikit, di cross check. Sekarang itu kan sudah ada ChatGPT, ada Meta AI, ada Google andalan Kainama. Ditanyalah, di cross check ya kalau punya kuota. Benar atau enggak yang disampaikan oleh Kainama ini. Contoh tadi yang dia bilang Yohanes 16 ayat 13 itu ada Weruah ha-emet. Ini nubuatan untuk nabi, kata dia. Katanya ini emet. Ini sama ini katanya. Emet, Ehmet, Muhammad. Ini kan namanya kan homofon ya. Sama bunyi. Kayak Naruto, Narto. Hampir sama itu kan, Naruto, Naruto, mirip gitu. Tapi ini kan dua tokoh yang berbeda. Naruto itu tetangga saya yang kerjaannya ya begitu itu. Nah, yang satunya Naruto itu tokoh animasi Jepang kesukaan anak saya gitu ya. Jadi ini berbeda. Nah, kembali kepada Yohanes 16 ayat 13 tadi itu ya. Dalam bahasa Yunaninya itu adalah Pneumates aletheas, artinya itu adalah roh kebenaran. Dan kalau kita melihat di dalam bahasa Ibraninya, itu jelas di situ tertulis El-Ha-Emet. Arti secara harafiahnya itu adalah Tuhan kebenaran atau Allah kebenaran. Kenapa demikian? Karena memang Tuhan adalah sumber kebenaran sesungguhnya. Tapi dalam konteks Yohanes 16 ayat 13 itu memang ruah ha-emet. Artinya adalah roh kebenaran. Ini kata sifat ya, bukan kata benda. Ini tidak menunjuk kepada orang. Ingat itu ya, tapi ini menunjuk kepada pribadi Allah yang adalah sumber kebenaran di mana Roh Kudus ini datang dan keluar yang membimbing orang-orang berdosa ini ke dalam kebenaran. Jadi arti dari Yohanes 16:13 adalah itu. Jangan percaya sama Kainama yang cuma bisa baca dan kemudian cocokmologi dan cocokmologi ini ya. Jangan dipercaya, kasihan. Kalian akan tambah tersesat mendengarkan Kainama. Kainama ini kan memang sukanya begitu. Ya ini kan. Cari-cari terus nubuatan tentang nabinya di dalam Alkitab. Contohnya, salah satunya adalah di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat yang ke-16. Di situ ada kata Mahmadim. Nah, menurut Kainama ini adalah nubuatan untuk nabinya karena ada kata Mahmad di situ. Padahal kata Mahmadim yang berasal dari kata dasar Mahmad itu artinya adalah desire atau hasrat, keinginan atau yang dicintai. Jadi keinginan atau yang dicintai atau yang paling berharga. Siapa dia? Kekasihnya. Siapa kekasihnya? Salomo. Jadi artinya dalam Kidung Agung 5 ayat 16 itu adalah itu tadi seperti yang saya sampaikan. Tidak ada hubungannya dengan nubuatan nabinya Kainama ini. Nah, apa yang disampaikan oleh Donditan, sekali lagi, itu betul. Memang tidak ada. Kalau yang mengatakan itu kitab sucinya mereka, ya bisa jadi. Dan itu ya biarkan aja, karena itu kitab suci mereka. Yang penting di dalam kitab suci kita tidak pernah ada